Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan nabati dan hewani. Nanti bisa kalian lihat di modul mata kuliah kearifan budaya lokal. Kalian baca terlebih dahulu untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilannya serta capaian kompetensinya. Setelah itu kalian baca peta konsep serta proses belajarnya. Nanti petunjuknya ada di sana. Baiklah, untuk pendahuluan di sana akan diberikan ilustrasi, ada gambar terkait rajungan. Nah, di sana yang gambar kedua itu berupa kare rajungan. Kemudian gambar yang ketiga balado ya. Nah, ternyata di sini bahan hewani yang ada di Tuban, salah satunya yang melimpah adalah rajungan itu sendiri. Nah, rajungan merupakan salah satu sumber daya yang melimpah di Tuban. Kemudian kalian disuruh memikirkan dari ketiga gambar di atas hubungannya. Bagaimana cara mengolah gambar 2 dan 3 dari bahan baku gambar 1. Kalian disuruh menjelaskan pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya pada kegiatan inti, kalian disuruh memahami materi tersebut dengan cara membaca cerita yang ada di bawah ini. Daerah Tuban merupakan daerah pesisir pantai utara yang terkenal dengan makanan khasnya berupa seafood. Ada berbagai macam jenis seafood yang merupakan hasil panen dari nelayan yang ada di Tuban seperti rajungan, kepiting, udang, cumi, ikan tongkol, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian harus menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Bagaimana menurut kalian di antara seafood tersebut mana yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi? Kemudian manakah yang banyak kalian temui di daerah kalian? Selanjutnya, jenis seafood yang dapat diolah menjadi makanan khas daerah atau orisinil di daerah kalian itu yang mana? Terus, apa yang harus kalian rencanakan jika kalian menjadi pengusaha olahan makanan? Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara mengolah seafood tersebut menjadi makanan khas daerah. Kalian tuliskan di sana. Selanjutnya, kalian perlu menyiapkan buku untuk berlatih dengan menganalisis masalah yang ada di bawahnya. Sekarang kalian secara berkelompok melakukan observasi di daerah tempat tinggal kalian masing-masing untuk mencari berbagai macam olahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, kalian usahakan ya, dicatat di sana. Usahakan olahan makanan khas daerahnya dari nabati dan hewani yang paling banyak diamati serta diminati oleh konsumen di daerah tersebut, di daerah kalian masing-masing. Setelah itu, kalian buat rencana usaha pengolahan makanan dengan mengisi tabel-tabel di bawahnya berdasarkan buku catatan hasil observasi kalian. Setelah itu, kalian simpulkan. Nah, pada rancangan usaha pengolahan makanan, kalian perlu menyiapkan jenis olahan makanan khas
asli daerah dari nabati dan hewani itu apa? Terus di sana peluang usahanya apa? Kemudian metode pengolahannya apa? Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan apa? Metode pengemasannya dengan cara apa? Dan metode pemasarannya dengan cara apa gitu ya. Oke, setelah itu kalian lanjutkan pada kegiatan belajar 2. Kalian perlu membaca modul atau buku atau sumber belajar lainnya yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan. Nah, di sini ada perencanaan pembiayaan dari bahan baku dan peralatan serta perlengkapannya. Kalian sebutkan bahan apa saja, bahan bakunya, jumlahnya berapa, kemudian biayanya tetap atau tidak tetap, harganya berapa, kemudian ditotal. Demikian juga dengan peralatan dan perlengkapannya, seperti itu. Kemudian kalian menyimpulkan. Nah, dari kesimpulan itu, kemudian bagaimana hasil yang telah kalian kerjakan, seperti itu. Maka setelah kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian bisa beranjak ke kegiatan belajar 3. Pada kegiatan belajar 3 ini, kalian akan bereksperimen membuat sendiri olahan makanan khas asli daerah atau orisinil. Selanjutnya, sebelum kalian membuat olahan makanan, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, carilah ide tentang olahan makanannya. Nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua, tuliskan alat dan bahannya. Yang ketiga, tuliskan resep dan langkah kerjanya. Yang keempat, membuat video ketika kalian membuat makanan. Yang kelima, mengumpulkan video. Dan yang keenam, menampilkan video di depan kelas. Nah, untuk mengecek kesiapan kalian menjadi seorang pemahaman, menjadi seorang pengusaha pengolahan makanan, maka pemahaman kalian terkait materi ini harus benar-benar paham, sehingga saya berikan flashback pada kegiatan pendahuluan untuk mengetahui seberapa paham kalian pada bab ini. Agar dapat dipastikan kalian telah menguasai materi, maka kalian harus menjawab pertanyaan di bawah ini. Berdasarkan kegiatan belajar 1, 2, dan 3 yang telah kita kerjakan tadi, kalian dapat memahami perencanaan pengolahan makanan khas daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Marilah kita flashback pada pendahuluan di materi ini. Pada pendahuluan telah dijelaskan apabila daerah Tuban terkenal dengan kekayaan seafoodnya, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Tuban adalah nelayan, sehingga buatlah rencana olahan makanan khas asli daerah yang berupa seafood yang meliputi alat, bahan, dan cara pembuatan makanan tersebut. Pilih salah satu seafood yang melimpah di Kabupaten Tuban, seperti rajungan, cumi, udang, kepiting, atau ikan panggang. Kalian tulis di sini. Kalau sudah, berarti kalian bisa merefleksi diri. Jika 100%, jika 90-100% menyatakan iya dari hasil refleksi diri kalian, maka kalian bisa melanjutkan pada bab selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian untuk pertemuan yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.